Kembali lagi bersama kami dalam Prioritas Indonesia dan tentunya kami masih membahas mengenai Panja Haji DPR dan Kementerian Agama yang menetapkan biaya haji tahun 2025 yang ditanggung oleh jemaah haji yaitu sebesar 55,43 juta rupiah. Nah, biaya ini turun sekitar 600 ribu rupiah dari tahun lalu. Meskipun ongkos hajinya turun, Kementerian Agama memastikan tidak akan ada penurunan kualitas penyelenggaraan haji. Panitia Kerja atau Panja Haji DPR bersama Kementerian Agama menetapkan biaya yang ditanggung jemaah haji tahun 2025 sebesar 55,43 juta rupiah. Biaya ini turun Rp614.421 dari tahun lalu dengan mekanisme pembebanan 62% dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Sementara 38% sisanya diambil dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp33.978.000. Nilai tersebut dialokasikan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan dalam negeri. Biaya perjalanan ibadah haji atau BP atau yang dibiayai yang dibayar langsung oleh jamaah haji rata-rata per jamaah sebesar 55.431.750,78 rupiah atau sebesar 62% dari BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Dan dialokasikan untuk pembiayaan penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Makkah, sebagian biaya akomodasi di Madinah, dan living cost BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi atau turun sebesar 614.420,82 rupiah. Dari BP tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi yang sebesar 56.176.171,60 rupiah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut hasil dari panja dan ongkos yang sudah ditetapkan merupakan kesimpulan yang terbaik. Ia perlu memastikan tidak akan ada penurunan kualitas meskipun ongkos haji lebih rendah dari tahun sebelumnya. Logikanya sebetulnya mestinya harus naik nih, karena anggaran belanja kita di Saudi tahun ini diprediksi akan menaik. Kemudian juga kurs dolar juga kan kita lihat ada perkembangan, dan ditambah lagi dengan berbagai macam kendala-kendala yang lain. Tetapi alhamdulillah dengan kemampuan kita untuk melakukan penyisiran yang sangat tepat, dan juga bukan hanya penyisiran tapi juga tetap memperhitungkan kualitas, jangan sampai nanti terjadi penurunan kualitas pelayanan jamaah haji, karena kan obsesi kami sebagai pemerintah adalah ada dua, pengabdian dan pelayanan. Jadi kami melakukan pengabdian dan pelayanan terhadap jemaah, bukan pendekatannya bisnis oriented. Karena itu tercapailah angka-angka yang seperti ini. Pada tahun 2025, total kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 221.000 jemaah. Dengan rincian, kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah dan kuota haji khusus sebanyak 17.680 jemaah. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jemaah musim haji tahun ini akan membayar rata-rata 55,43 juta atau lebih murah 614,4 ribu jika dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, kita akan bergabung dengan Komisaris Utama Multazam Imam Basori dan Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Zaki Zakaria untuk membahas turunnya biaya perjalanan ibadah haji atau ongkos haji tahun 2025. Kita sapa, selamat sore, Assalamualaikum Pak Imam, Pak Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Ya, saya tentunya akan meminta tanggapan keduanya berkaitan dengan dipangkasnya biaya perjalanan ibadah haji seperti apa. Pak Imam dulu deh, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu dengan kabar yang sangat menggembirakan buat kita semua bahwa mulai startnya kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo kali ini sudah menunjukkan bahwa ada hal-hal yang bisa diefisiensi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Yang menurut Menteri Agama sesungguhnya tahun ini adalah semua hal-hal yang terkait dengan fasilitas itu naik, tetapi ternyata mampu ada hal-hal pula yang dipangkas sehingga menjadi biayanya bisa turun. Tentu ini satu hal yang mengembirakan. Ya, suatu hal yang sangat menggembirakan buat kita semua, terutama masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Tetapi tentu berbeda sekali dengan haji khusus, karena haji khusus adalah yang dikelola dan dibiayai oleh jamaah itu sendiri, tidak ada campur tangannya dari pihak-pihak pemerintah. Maka haji khusus pun tidak bisa mengikuti dengan cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Saya rasa itu mungkin sebagai pandangan pertama dari saya. Ya, dikatakan ini kabar yang baik, kabar yang begitu menggembirakan. Nah, coba Pak Zaki Zakaria dari Sekjen Ampuri menanggapinya seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Ini satu kebahagiaan tentunya yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya pendaftar jamaah haji reguler ya. Keputusan yang sudah diputuskan oleh Panja dan juga diumumkan oleh Menteri Agama ini adalah satu hal yang menggembirakan, dan ini kita sangat apresiasi dengan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo yang bisa menurunkan BPIH dari 93.410.000 menjadi 89.410.000. Artinya ini ada penurunan yang cukup signifikan, dan ini perlu kita apresiasi bersama. Cuma ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dengan penurunan ini. Yang pertama adalah pemerintah juga perlu tetap mempertahankan ya pelayanan yang lebih prima lagi, yang lebih bagus lagi. Jangan sampai nanti ada penurunan ini, nanti ada pelayanan yang berkurang. Yang kemudian, ini perlu diperhatikan juga potensi dolar yang akan mungkin terus naik. Belum lagi potensi kenaikan masyair yang terjadi juga seperti tahun 2022 ya. Ini juga harus diantisipasi oleh pemerintah. Tahun 2022 menjelang musim haji, tiba-tiba masyair naik. Apalagi tahun ini sudah diumumkan bahwa biaya masyair untuk petugas haji yang asalnya gratis menjadi berbayar. Tentu ini juga harus dipertimbangkan, dan saya yakin sudah menjadi pertimbangan pemerintah ya. Jangan sampailah terjadi lagi 2022 biaya masyair tiba-tiba naik, pemerintah perlu mengeluarkan 1,4 triliun lagi. Nah, alhamdulillah kesimpulannya ya begini. Ya, kesimpulannya kita menilai bahwa ada penurunan BPIH ya, biaya yang dikeluarkan jamaah haji. Ya, ini cuma dari segi nilai memang menurun. Menurun, tetapi dari segi persen memang menaik. Ya. Kalau BPIH itu menurun dari 56 juta jadi 55 juta. Jadi ada penurunan sekitar 600.000. Tetapi kalau kita lihat dari persentase, ini ada kenaikan ya dari total BPIH. Kenaikan ya, kenaikan dari 60% menjadi 62%. Nah, sebaliknya yang dikeluarkan BPKH itu menurun ya.
Dari nilai manfaat ini dari 37 juta menjadi 33 juta. Dari segi persen, nilai manfaat yang dikeluarkan BPKH ini turun dari 40% jadi 38%. Nah, jadi kesimpulannya tentu kami berharap ya ke depan ini luar biasa kalau BPKH bisa mempertahankan persentase yang dikeluarkan nilai manfaat. BPKH meningkatkan nilai manfaat dan tentu Kemenak sebagai penyelenggara nanti ya meningkatkan layanan yang lebih baik. Tadi kita sudah lihat ada beberapa catatan begitu, ongkos hajinya turun, tapi yang semoga diharapkan oleh masyarakat pelayanannya jangan sampai turun ya, justru harus lebih meningkat. Nah, kalau Pak Imam melihatnya seperti apa Pak dengan penurunan ongkos ataupun biaya haji ini, antisipasi apa saja yang perlu dilakukan? Tentu pertama tadi sampaikan bahwa saya juga ikut berbahagia dengan penurunan ini. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekjen Ampuri bahwa ada komponen yang memang persentasenya dari BPKH maupun persentase yang dibayarkan oleh jamaah itu sedikit ada kenaikan. Menurut saya sih tidak ada masalah ya, baik saja. Untuk jamaah tentu ini di samping biaya yang harus dia setor, tentu ada hal yang perlu dipersiapkan untuk dirinya jamaah, terutama masalah kesehatan, pengetahuan. Karena memang saat ini jamaah haji Indonesia terbanyak di dunia, ya terbanyak di dunia, sehingga memang harus mempersiapkan dari kesehatannya. Berangkat melaksanakan ibadah haji dengan badan yang sehat, dengan pengetahuan yang cukup, sehingga ini akan menjadi bekal utama bagi calon jamaah haji. Saya rasa itu yang perlu diperhatikan oleh seluruh jamaah haji Indonesia agar sukses dalam mencapai haji yang mabrur. Karena kalau mencapai haji yang mabrur, kalau untuk mencapai haji mabrur itu tentunya dengan pelaksanaan yang sempurna, yang baik, terutama pada saat rukun-rukunnya haji. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, tadi sudah disampaikan Pak Imam Basori selaku Komisaris Utama Multazam dan juga Pak Zaki Zakaria selaku Sekjen Ampuri. Kita berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini semuanya bisa berjalan sukses, lancar dan selalu ada perbaikan serta evaluasi dari tahun sebelumnya. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan Prioritas Indonesia. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.